Cek tes, cek 1 2 3 cek. Cek. Oke. Nah, jadi ceritanya aku habis beli ini crash bar buat X-Max. Tapi ini yang pendek ya. Jadi ada crash bar yang panjang, ada crash bar yang pendek. Dan ini aku beli yang pendek, tujuannya cuma buat pasang lampu tembak. Cuman di kebanyakan review di beberapa toko yang menjual crash bar ini, banyak yang reviewnya bagus, PNP. Ada juga yang reviewnya jelek. Ada yang bilang lubang bautnya untuk nempel di motor itu nggak pas. Nah, sekarang saya mau membuktikan sendiri apakah tokonya itu sudah memperbaiki kualitas atau belum. Kalaupun belum, ya nanti akan kita lihat lagi apakah ini recommended untuk dibeli atau tidak. Tapi untuk kalian yang udah terlanjur beli, nanti akan saya kasih tips gimana caranya biar crash bar ini tetap bisa dipasang meskipun nggak presisi. Tapi ya kita lihat dulu, karena saya sendiri belum tahu nih gimana jadinya kalau crash bar ini dipasang, apakah presisi PNP plug and play atau harus paksa gitu. Nanti kita cek dulu. Tapi sebelumnya mari kita unboxing ya. Ini kayak gini. Di dalamnya masih ada plastiknya lagi ya guys. Nah, ya gimana ya, produk lokal sih maklum. Ininya nih, lihat nih. Nih. Gak rapi banget kan? Nih. So tidak rapi itu loh. Tapi jangan langsung judge. Kita harus membuktikan terlebih dahulu sebelum menghakimi. Oke, kita unboxing lagi. Ini ada ribet ya packing. Ini tolong ya buat yang pemilik perusahaannya, kalau packing yang enak dikit kan ini susah banget bukanya anjir. Ribet. Kebanyakan isolasi ya anjir. Ini karetnya kayak gini nih guys. Ini ya karetnya. Nah terus ini, ini karet yang bagian belakangnya nih. Nih. Ini dia kayak warnanya udah ada putih-putihnya gitu. Nggak tahu sih ini apa. Dari segi kualitas ya, kualitas kayak rumahan ya, kualitas rumahan. Ya sebenarnya kita emang harus mencintai produk lokal, tapi ya buat para produsen lokal ya tolonglah perbaiki kualitas lah. Lagian review di tokonya kan juga udah banyak yang komen kurangnya apa ya, minimal diperbaiki lah. Jangan hanya berlindung di belakang harga murah terus nggak ada perbaikan. Ya kan murah, kenapa mbak mintanya muluk-muluk sih gitu. Ya tolonglah perbaikilah. Sebenarnya kalau mau diwajar-wajarin sih emang untuk harga 140.000 kayak gini udah wajar. Tapi ya kalau bisa lebih bagus kenapa enggak gitu. Ini kayak gini, besinya agak tipis, lumayan tipis. Jadi untuk crash bar ini sebenarnya bukan crash bar ya, cuman buat holder lampu aja. Karena kalau difungsikan sebagai crash bar ini jelas tidak melindungi motor. Kalaupun motor amit-amitnya jatuh, ini tetap hancur. Ya nggak jamin hancur juga sih, tapi kemungkinan sih hancur ya. Tapi ini saya fungsikan bukan sebagai crash bar emang, sebagai dudukan lampu aja ini. Ini buat bracket lampunya, lampu tembaknya, biar ada variasinya lah, ada besi-besinya di motornya. Jadi motor itu nggak full plastik itu loh tujuannya. Tapi ya oke lah, nanti kita pasang. Nah jadi yang pertama kita lem dulu dari karetnya ke crash barnya, karena emang dari karet ke crash bar ini kurang presisi ya guys. Jadi gampang lepas, jadi harus dilem dulu. Terus yang pertama kita siapin dulu motornya, pastilah ya. Terus buka karet penutup di bagian bawah. Kita cek dulu, kita pasang crash barnya, ada bagian yang nggak pas atau enggak. Kita coba-coba dulu, dan ternyata memang tidak presisi. Bagian baut itu nggak ada yang pas guys. Jadi yang pertama kita lepas dulu baut-bautnya, baut depan sama yang di bawah itu ada 4 baut. Kemudian kita adjust dulu
kedudukannya, kita peletotin dulu ya, kita rubah-rubah. Ya sebenarnya bisa alternatif lain dengan cara dilas, tapi kalau dilas itu kan agak repot ya. Ditambah lagi saya nggak ada ilmu untuk ngelas gitu, jadi ya cukup peletotin aja, di adjust. Nah jadi ini kurang lebih kayak gini ya guys. Ini agak aku peletotin lagi nih, dipeletot-peletotin lagi. Ini juga disesuaikan lah tingginya, kayak diginiin gitu, dipeletotin lagi. Terus ini agak dipeluntir dikit ya, kan aslinya gini ya, terus dipeluntir gini dikit yang ini. Nah yang ini nih, ini agak parah nih. Nah ini meluntirnya harus kayak gini ya, soalnya kan ini jauh banget ya, ini kan di sini nih. Nah jadi harus diturunin lagi, dan ini agak ke sana terus dipeletotin ya, kurang lebih kayak gini lah bentuknya. Nggak rapi tapi ya nggak apa-apa lah, daripada ngelas lagi nih kayak gini. Ini udah pas nih, tinggal nanti dipasangin baut. Nah jadi berhubung baut bagian depan ini kependekan, nggak bisa buat pasang crash bar, jadi kita harus beli dulu guys. Mas baut sing kayak gini tapi dawa ini ada paling dawa tak bisa siap. Jadi papat mas. Nah jadi beli baut 4 sama ring itu harganya 5.000 di toko baut terdekat ya. Kemudian kita pasang baut-bautnya, kita pasang. Terus pasang karet penutup. Kemudian lakukan hal yang sama di bagian kanan. Nah kebetulan di bagian kanan ini emang nggak sebrengsek bagian kiri ya, lebih gampang, meskipun ya emang harus dipeletot-peletotin juga. Dan ternyata emang platnya itu agak tebel ya, jadi ya kualitasnya lumayan lah. Platnya emang tebel, jadi meletotinnya agak susah. Nah kemudian setelah dipasang ternyata bagian kanan sama kiri itu beda, bener-bener nggak simetris gitu loh, bagian kanan sama kiri. Jadi bagian kiri itu mepet body, yang bagian kanan itu ada agak longgar, dan emang tekan di bagian depannya itu beda guys, bener-bener nggak simetris kanan sama kiri. Ya mau gimana lagi, tapi ya udah lah ya, mau gimana gitu. Nah oke, jadi selesai sudah semuanya pemasangan. Jadi seperti itu dia tampilannya ketika dipasang. Saya sangat tidak merekomendasikan buat kalian buat beli crash bar ini, tapi kalau mau beli ya udah, saya kasih link di bawah. Kalau kalian emang ngeyel mau coba-coba PNP paksa ya silahkan. Tapi ya saya sarankan kalau mau pasang di bengkel aja lah. Kalau kalian emang nggak punya keahlian buat kayak gini seperti aku yang nggak punya keahlian, takutnya dipeletot-peletotin malah jadinya patah kan. Jadi yang mending dibawa ke bengkel aja, tapi nanti ketemunya malah habisnya lebih banyak ya. Sebenarnya tutorial ini dikhususkan kepada kalian yang kaum ngirit, sama seperti saya kan, kaum ngirit tim paksa, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting dapat harga murah. Terus kemudian kalau saya kasih rating ya, dari 1 sampai 10 saya kasih 5. Sebenarnya dari sisi kualitas, ketebalan plat, ketebalan pipanya tuh lumayan, cukup kokoh lumayan. Tapi dari hasil pengerjaan, kerapian gitu ya, kurangnya di situ sebenarnya.
Kalau pelayanan dari toko sih ya lumayan lah. Saya beli hari pertama, hari kedua atau ketiga baru digigit. Nah jadi kayak gitu, ratingnya 5/10. Kalau mau beli silahkan, kalau enggak ya silahkan. Kalau mau pasang, itu tadi tutorialnya emang agak kurang lengkap karena saya sendiri meletotinnya agak susah, nggak bisa ke video terus. Sekian dari saya, kalau ada kurangnya mohon maaf, kalau ada yang mau menyanggah silahkan komen di bawah. Kira-kira berikutnya mau kasih tutorial paksa bagian apa lagi, silahkan komen, nanti saya coba. Dan gitu aja.